Yang Tadi berapa, Sus? halaman itu tadi kaidah zikir teks bahasa Arabnya. Qad dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kitabih Qayyim dalam kitabnya yang bagus, Al-Wabil As-Sayyib, menyebutkan lebih dari 70 manfaat zikir. Di antaranya, satu, bisa mengusir dan mengalahkan setan. Dua, mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Tiga, menghilangkan kesedihan hati. Empat, membahagiakan dan melapangkan hati. Lima, menguatkan hati dan organ tubuh. Enam, mencerahkan wajah dan menyinari hati. Tujuh, membukakan pintu rezeki. Delapan, menjadikan pelukan tampak dari bawah berseri-seri dan ceria. Sembilan, membuahkan rasa cinta. Zikir membuahkan mahabbah, cinta yang merupakan ruh Islam, poros agama, serta kunci untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan. 10. Menumbuhkan muraqabah, perasaan selalu diawasi Allah. Zikir bisa melahirkan muraqabah hingga mengantarkan pelakunya memasuki pintu ihsan, sehingga kita menghambakan diri kepada Allah. Ia seolah-olah melihatnya. 11. Mendatangkan inabah, dorongan jiwa ingin selalu kembali kepada Allah dan menyebabkan dekat kepada Allah. Sejauh mana kadar zikir seorang hamba kepada Allah, sejauh itu pula kedekatannya kepadanya. Sejauh mana kelalaiannya kepada Allah, sejauh itu pula jaraknya darinya. 12. Menyebabkan Allah mengingatnya. Zikir menyebabkan Allah mengingat pelakunya sebagaimana terlukis dalam firman Allah Azza wa Jalla. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Al-Baqarah ayat 152. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, fa idza zakarni fi mala'in zakarutuhu fi mala'in khairun minhum." Barang siapa mengingatku dalam dirinya, niscaya aku mengingatkannya dalam diriku. Barang siapa mengingatku dalam sebuah perkumpulan, niscaya aku akan mengingatnya dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik dari mereka. 13. Menyebabkan hati hidup. Ibnu Taimiyah menuturkan, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bisa bisa dibayangkan bagaimana kondisi ikan bila ia meninggalkan air. 14. Membuat hati mengkilap. Zikir bisa membuat hati berkilau dan menghilang karatnya. Karena segala sesuatu memiliki karat, sedangkan karat hati ialah lalai dan mengikuti hawa nafsu. Adapun cara untuk mengkilapkannya ialah dengan zikir, taubat, dan istighfar. 15. Membersihkan dosa. Zikir bisa menghapus kesalahan dosa, karena zikir termasuk kebaikan yang paling agung. Selain itu, kebaikan bisa menghapus keburukan. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, khuttat anhu khotayahu wa in kanat mithla Ibadil Bahar. zabadil khairi, zabadil bahri." Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, niscaya dihapus kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahan tersebut sebanyak buih laut.
16. Mendatangkan rahmat dan ketenangan. Zikir ialah faktor ke, Zikir ialah faktor diturunkannya rahmat dan ketenangan sebagaimana dilukiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah ada satu kaum berkumpul di Baitullah yang mana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di dalamnya, melainkan mereka dikelilingi para malaikat, diliputi rahmat, dianugerahi ketenangan, dan Allah menyebut mereka pada siapa saja yang pada siapa saja yang ada di sisinya. 17. Zikir bisa melalaikan hati dari ghibah, adu domba, berbohong, serta perbuatan keji dan batil. Barang siapa membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, ia akan bisa terjaga dari perbuatan batil dan sia-sia. Barang siapa mengiringkan bibirnya dari zikir kepada Allah, ia akan membasahinya dengan perbuatan batil, sia-sia dan keji. La haula wa la quwata illa billah. 18. Zikir ialah tanaman di surga. Zikir ibarat tanaman surga di dalam hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghufirat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa membaca subhanallah bihamdihi, maha suci Allah, dan dengan memujinya, niscaya ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. 19. Anugerah dan keutamaan yang disediakan bagi orang yang berzikir tidak disediakan dalam amal perbuatan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adala ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amala aktsara minhu." Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, niscaya sama nilainya dengan membebaskan 10 budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, diampuni 100 keburukannya, dan pada hari itu ia memiliki perlindungan dari setan hingga sore hari. Tidak ada seorang pun datang dengan keutamaan yang lebih baik dari apa yang ia bawa, kecuali ia melakukan yang lebih baik dari itu. 20. Membiasakan zikir kepada Rabb membuahkan keamanan dari dilupakan Allah, yang merupakan faktor kecelakaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Pasalnya, lalai dari Rabbnya menyebabkan lalai pada diri sendiri dan maslahatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Al-Hasyr ayat 19. Jika seorang hamba lalai pada diri sendiri, berpaling dari maslahatnya, dan melalaikannya, ia akan hancur dan celaka, seperti orang-orang yang memiliki tanaman, kebun, hewan, atau lainnya, yang merupakan tumbuhan hidupnya, kebahagiaannya, dan keburukannya. Namun semuanya ia abaikan, lalaikan, dan sia-siakan. Ia lebih sibuk dengan hal-hal lain yang tak bermanfaat, sehingga sudah pasti kelalaian tersebut akan menghancurkannya.
21. Zikir bisa mengobati hati yang keras. Seseorang pernah berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, aku mengadukan kerasnya hati kepadamu." Al-Hasan menjawab, "Lembutkanlah dengan zikir, makhul, makhul bertutur. Zikir kepada Allah ialah obat dan ingat manusia ialah penyakit." 22. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berzikir. Zikir bisa menyebabkan Allah dan malaikatnya membaca salat doa kepada orang yang berzikir. Barang siapa yang didoakan Allah dan malaikatnya, ia adalah orang-orang yang benar-benar beruntung dan bahagia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Berzikir yang zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman." Al-Ahzab 41 sampai 43. 22. Allah membanggakan orang-orang yang berzikir. Allah membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan malaikatnya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu melewati suatu halaqah kerumunan orang dalam majelis taklim, zikir dan sebagainya di masjid. Lalu ia berkata, "Majelis apa ini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Bertanya lagi, "Demi Allah, benarkah kalian duduk hanya untuk itu?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami duduk hanya untuk itu." Muawiyah berkata, "Sungguh aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena mencurigai kalian, karena tidak ada orang yang lebih sedikit menerima hadis dari Rasulullah SAW lebih sedikit daripada aku. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati halaqah para sahabatnya, lalu bertanya, 'Majelis apa ini?' Mereka menjawab, 'Kami duduk untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya atas hidayahnya berupa Islam dan atas anugerahnya kepada kami.' Rasulullah bertanya lagi, 'Apa kalian duduk hanya untuk itu?' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami duduk hanya untuk itu.' Sabda Rasulullah selanjutnya, 'Sungguh aku menyuruh kalian bersumpah, bukan karena mencurigai kalian, tapi karena aku didatangi Jibril alaihissalam, kemudian memberitahuku bahwa Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di depan para malaikat.' 23. Pada hakikatnya semua amal disyariatkan hanya untuk menegakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Dirikanlah salat untuk mengingat aku.' Toha ayat 14. Maksudnya agar bisa mengingatmu. Berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Al-Ankabut ayat 45. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang benar dari makna ayat tersebut, salat itu memiliki dua tujuan agung. Salah satu darinya lebih agung dari lainnya, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula di dalamnya, salat mengandung zikrullah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar secara lebih besar. 23. Meleng, melanggengkan zikir bisa menggantikan keutamaan, sementara seluruh ibadah sunnah tidak bisa menggantikan zikrullah Azza wa Jalla. Hal ini secara jelas disinyalir dalam hadis Abu Hurairah. Sungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin menghadap Rasulullah SAW mengadu, "Ya Rasulullah,
orang-orang yang banyak hartanya itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dan nikmat yang kekal di surga. Mereka melakukan salat sebagaimana kami melakukannya. Berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka mempunyai kelebihan harta untuk melaksanakan haji, umrah, berjihad di jalan Allah, dan bersedekah. Beliau bersabda, maka kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar derajat orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian mendahului orang-orang setelah kalian. Tiada seorang pun yang lebih mulia dari kalian kecuali mereka yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Mereka menjawab, iya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kalian ucapkan tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai salat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla lebih aku cintai daripada menginfakkan dinar sejumlah tasbih untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, tadi sudah dibacakan ya. Faidatun min fawaid adzikr. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa zikir itu di antara obat-obat hati atau cara menjadikan hati kita sehat, ya. Dan tentu di antara obatnya selain yang telah kita bahas kemarin tentang bagaimana berdoa, bagaimana menjaga mata, menjaga pandangan, bagaimana menjaga lisan, ya. Maka di antara bentuk ibadah lisan di sini adalah zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 faedah zikir yang disebutkan tadi, tentu banyak faedah dari urgensi berzikir itu. Ya, walaupun zikir tentu banyak macamnya. Kita belajar sekarang, belajar ilmu syar'i, belajar bahasa Arab, bagian daripada zikir kepada Allah. Antum membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Ya, memuraja hafalan, bagian daripada zikir kepada Allah. Maka antum harus bersemangat, ya, dan jangan malas-malasan. Ya, kenapa Afnu belum muncul ya? Mana Afnu? Terlempar. Ya, perlu diingatkan ya, supaya untuk join kembali. Ala kulihan, maka faedah-faedah zikir ini perlu untuk kemudian kita upayakan agar kembali kita kuatkan dalam, apalagi antum, masya Allah, antum sudah tinggal makan, tinggal minum, ya, belajar, maka maksimalkan. Ya, jangan sampai ada di antara antum yang justru menyia-nyiakan waktu yang emas ini. Ya. Antum kan sudah marhalah talibul ilmi yang seharusnya punya perhatian yang besar. Maka dalil yang disebutkan dalam hal ini tentu perlu untuk kita introspeksi pada diri kita semua tentang pentingnya dikir, menjaga zikir dan merutinkan, ya. Bahkan Allah mengatakan dalam suratul Baqarah, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Ya. Maka ingatlah kepadaku, ya, maka Allah juga akan mengingat kita semua, ya. Eh, Fadhkuruni adkurkum washkuruli, dan banyaklah bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makanan, minuman yang kita dapatkan, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hadits qudsi Allah mengatakan, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jika seorang hamba mengingatku, maka aku pun akan mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Ya. Bahkan dalam kondisi yang genting, ya. Misalnya antum apa ya, dalam kondisi genting diburu anjing, ya. Siapa di antara antum pernah diburu anjing? Ya, Rama misalnya, ya, pernah diburu anjing. Maka siapa yang menjaga dirinya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyelamatkan. Ya. Misalnya antum berkendara, antum menjaga zikir antum dan yang lain, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Ini pentingnya faedah dari zikir kepada Allah. Di antara juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man qala fi yawmin wa lailatin subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, ya, sebanyak 100 kali, khattat anhu khatayahu. Allah akan menghapuskan kesalahannya, wa in kanat mithlu zabadil bahar. Walaupun kesalahannya ada, ya, sebanyak, ya, buih di lautan, ya. Bayangkan maha ampunnya Allah, maha ghafarnya Allah atas dosa-dosa kita. Maka kita mesti untuk kemudian bersyukur dan memperbanyak zikir kepada Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Ini juga pentingnya menuntut ilmu. Walaupun saya sebenarnya minta kepada Ustadz Ali Imran agar ada taklim ataupun majelis yang dirutinkan di masjid ya. Dan termasuk sebenarnya majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan pada subuh ya. Masih ada ya? Ya Rama pada subuh. Kajian Sabtu, kajian Ahad pagi. Masih ada Rama ya, di masjid dihadiri kajiannya Ustadz Said misalnya ya. Itu masuk dalam kategori ini. Wa majtama'a qaumin. Ya, siapa yang berkumpul dari rumah-rumah Allah fi baitin min buyutillah ya, maksudnya rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah di mana dia membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum dan mengkajinya illa kecuali nazalat alaihi sakinah akan diturunkan kepadanya as-sakinah kebahagiaan wa khasyatuhum rahim ya dinaungi kepada mereka rahmat Allah wa khafathumul malaikah bahkan para malaikat yang disebutkan bersusun-susun sampai ke arsy Allah itu menaungi ya menaungi hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu wa dzakarahumullah fi man indah bahkan Allah menyebut nama-nama kita namanya Rama namanya Munzir misalnya eh, Abdurrahman Al-Munzir bin Sirajuddin ya maka Allah akan sebut namanya sampai ke arsy Allah ya dengan para malaikat-malaikat tersebut maka mudahlah ya orang tua kita keberadaan kita belajar di sini berjuang berdakwah kelak bagian daripada upaya untuk memuliakan orang tua kita ya orang tua kita yang tentu kita inginkan memberikan kepada mereka sumbangan pahala sebanyak-banyaknya atas apa yang mereka upayakan kepada diri kita ya jadi banyak sekali faedah-faedah dari zikir ini yang tadi sudah dibacakan 50 atau 25 poin ya maka meruntingkan kalimat subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim atau subhanallah bihamdi bagian daripada zikir. Jadi zikir itu baik dengan lisan, baik dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ataukah berbuat berdakwah bagian daripada zikir kepada Allah. Antum diutus ya. Setelah pembelajaran di Adi ini diutus berdakwah ya di bulan Ramadan ya. Maka itu bagian daripada zikir kepada Allah yang harus untuk kita perhatikan. Baik, ada banyak ya dan antum sudah simak tadi. Hmm. Sekarang anwa'u dzikr. Al-ula dzikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa madahihi wa sanaa 'alaihi biha. Jadi di antaranya bentuk zikir adalah memuji Allah, menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, memujinya ya dan menyanjungnya. Di antara bentuk zikir itu adalah kalimat subhanallah ya, maha suci Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah. الثاني الخبر أن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته نحو الله عز وجل يسمع أصواتا عبادة ويرى حركتهم. Ini jelas ya. Ini diantara ilmu Allah. Bahwa ilmu Allah itu yakni mendengar suara-suara dari hambanya, melihatnya, dan mengetahui gerakan-gerakannya. Bahkan dalam hadis disebutkan, kan selembar daun pun Allah tahu tidak ada satupun daun ya tidak ada satupun selembar daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah Al-Alim mengetahui kapan di mana ya eh, kapan dan mana jadi ya wasali dzikru al-amr wa nahi يعني تقول إن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا ini bagian daripada pekerjaannya para dai makanya antum harus semangat jadi dai harus semangat jadi dai asal antum mengajarkan untuk menjadi dai dan kita semua adalah dai makanya ketika antum mengatakan akhi salat itu bagian daripada zikir kepada Allah akhi jangan minum khamar itu bagian daripada zikir akhi jangan tidur terus nah, itu bagian daripada zikir akhi jangan main game terus itu zikir kepada Allah ya ini bagian daripada dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa آلائه وإحسانه وذكر يكون بالقلب أو باللسان وأفضل ذكر ما تواطأت عليه القلب واللسان وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان jadi berpikir dengan menghadirkan diri dan perbuatan kita ya.
Jadi sebaik-baik zikir adalah apa yang kita ucapkan, ya, dan apa yang kita kerja. Walaupun tentu di sini kedudukannya wa dzikrul qalb afdalu min dzikri lisan. Ya, kehadiran hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala kebesarannya bagian daripada ibadah yang mulia, daripada ibadah lisan. Ya. Baik. Lanjut ya Ran. Maksud tadi fadlu dzikir, sekarang fadlu tilawatil Quran wa fadl. Zikir bisa memberi kekuatan. Zikir bisa memberi kekuatan pada hati dan badan pelakunya. Bahkan dengan zikir ia mampu melakukan sesuatu yang tidak ia sangka bisa melakukan tanpa zikir. Sungguh, Nabi SAW telah mengajarkan kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu agar setiap kali hendak merebahkan tubuh mereka membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Yakni ketika Fatimah meminta seseorang pembantu kepada beliau dan mengadukan betapa berat ia membuat adonan roti, bekerja dan melayani, maka beliau mengajarinya bacaan tersebut. Saya bersabda, semua itu lebih baik bagi kalian dari seorang pembantu. Sehingga ada ungkapan, barang siapa yang terbiasa dengan zikir tadi, pada hari itu ia menemukan kekuatan yang membuatnya tak lagi membutuhkan pembantu. 25. Memperbanyak zikir bisa menjadikan aman dari wilayah kemunafikan. Sebab orang munafik sedikit sekali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai orang-orang yang munafik, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ka'ab berkata, barang siapa yang perbanyak zikir, ia terbebas dari kemunafikan. Karena itu Allah lebih tahu. Allah mengakhiri surah Al-Munafikun dengan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melelehkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Afwan. Quran Ya Rama. Sekarang kita masuk di fadlu tilawatil Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Ma ba'da dzalik. Gambaran selanjutnya, pembahasan selanjutnya tilawatil Quran. keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Zikir yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Ia mengandung obat bagi hati. Allah Azza wa Jalla dan Quran ma wajib wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidullah illa khasar. Dan kami turunkan satu yang menjadi penambah orang-orang yang beriman, dan orang itu telah menambah kepada orang-orang yang selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 8. Ya ayuhan nas atkum maut rabbikum wasifima fis suduri wa khudamatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam darah, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Banyak ayat yang jelas dan hadis sahih yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan pelakunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30. Baik. Baik, ya. Jadi di sini disebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, ya, sangat banyak. Yang pertama disebutkan Abdul Dzikir, tilawatul Quran, bahkan sebaik-baik dari dzikir adalah membaca Al-Quran. Wadzalika litadmin li'adwiyatil qalb, bahkan dia adalah bagian daripada obat hati, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra, ya.
وقد ورد من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة ما يبين فضل هذه الإبادة وفضل أهلها. Ya, ini juga pentingnya. Jadi, selain membaca adalah menghafalkan atau menjadi ahli Quran. Di mana Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi, pedagang yang tidak pernah rugi adalah pedagang yang menjadikan Al-Quran sebagai kehidupannya. Di antara juga riwayat yang datang adalah riwayat yang datang dari Utsman bin Affan, di mana Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Bahkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti yang mahir ma'safaratil kiramil bararah, berada pada derajat malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta, sementara yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata dengan semangatnya belajar, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Yang keempat adalah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadau bihi akharin. Nah, ini keutamaannya. Allah memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran dan menelantarkan atau menghinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran pula. Bahkan yang kelima disebutkan di sini, ya, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya atau pemiliknya. Makanya antum harus rajin-rajin murojaah, ya. Jangan lebih banyak tidurnya daripada murojaahnya. Dan yang terakhir di sini adalah keenam, keutamaan membaca Al-Quran adalah man qara harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah. Maka baginya satu kebajikan dan setiap kebajikan dibalas dengan 10 pahala, dan bukanlah alif lam itu satu huruf tetapi masing-masing satu huruf. Ya, maka ini menjadi sebuah perhatian bagi kita. Bagaimana asar para sahabat seperti berkata Khabbab radhiyallahu anhu, taqrabu ila Allah mastata'ta fa innaka lan tataqarrabu ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Maka bagi siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, hendaknya dia membaca Al-Qur'an, ya. Antum orang tuanya sakit, ya, atau misalnya kakeknya meninggal seperti Rama. Maka kirimkan dengan bagaimana? Membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubukum." Jika hati-hati kalian bersih, kata Utsman bin Affan, "ma syabi'at min kalami rabbikum." Maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Ini harap dihafal ya, bukan depan saya akan minta. Perkataan Khabbab, perkataan Utsman, dan perkataan Ibnu Mas'ud, ya. Ya, Pak Ustaz. Ya, dihafal. Ya. Di Qala mana itu? ya. Ini yang ada di layar sekarang. Nanti saya kirimkan ke antum, ya. Ustaz. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب القرآن أن يعلم أنه يحب القرآن فليؤرد نفسه على القرآن. Siapa yang mau ingin dikenal bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah, maka falyu'arrid nafsahu 'alal Qur'an, maka hendaknya dia mendekatkan dirinya dengan Al-Qur'an. Fa inna ahabul Qur'ani huwa yuhibbullah. Ya, maka siapa yang mencintai Al-Qur'an, fa in ahabbal Qur'ana fa huwa yuhibbullah. Fa innamal Qur'an kalamullah. Ya, itu menjadi sebuah pelajaran kita dan kita akan evaluasi pekan depan dua tugas antum hari ini, tugas dari Arabia bin Yadek dan kitab ini. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Mana Afnu? Kenapa Anda hadir? Kemana dia?